Match ke-17 kembali lagi mempertemukan Persib Bandung dengan Persik Kediri yang akan bermain pada hari Minggu tanggal 12 Desember dan bermain pada pukul 17.00 atau jam 5 sore. Dan dari data saya ini akan bermain di Stadion Sultan Agung Bantul. Seperti biasa saya ingin memberitahukan bahwa sepak bola itu nggak ada yang bisa diprediksi, dan di sini saya hanya memprediksi skor itu berdasarkan dari data kedua tim baik Persib dan Persik Kediri. Jadi saya akan memberikan datanya dulu, mempreview dulu baik Persik Kediri dan Persib Bandung. Nanti saya tampilkan di sini dan dari situlah saya baru bisa memprediksi skornya. Jadi kalian jangan skip video ini hingga akhir karena pastinya saya akan memberikan banyak perbedaan, terutama untuk video kali ini. Untuk Persib Bandung ini akan sangat berbeda untuk previewnya dan prediksi skornya akan sedikit berbeda. Maka dari itu jangan skip video ini hingga akhir ya. Oke, kita langsung aja mulai. Kita harus tahu dulu dari data klasemen. Ini saya munculkan di sini. Persib Bandung sekarang di peringkat ketiga dan Persik Kediri di peringkat ke-14. Artinya Persib Bandung berada di segmen papan atas Liga Indonesia dan Persik Kediri berada di segmen papan bawah Liga Indonesia. Dari situ dulu udah ada perbedaan. Jadi nanti saya akan mempreview Persik Kediri itu berdasarkan standarnya tim segmen papan atas karena mengikuti Persib Bandung yang nanti akan menghadapi Persik Kediri ini. Ya, jadi kalian nanti nggak bingung. Saya akan mempreview Persik Kediri, standarnya akan saya ikutkan ke standarnya tim segmen papan atas Liga Indonesia. Oke. Jadi kita langsung aja bahas Persik Kediri dulu. Persik Kediri sekarang berada di peringkat ke-14 dari 16 pertandingan, berhasil mencetak 4 kemenangan, 5 hasil imbang, dan 7 kekalahan. Dari 16 pertandingan berhasil mencetak 18 gol dan kemasukan 22 gol. Jadi agregat golnya minus 4 dan poinnya 17. Langsung kita bahas lini depan dari Persik Kediri nanti bagaimana. Persik Kediri dari 14 pertandingan itu berhasil mencetak 18 gol dengan presentasi 1,12% dan rekor kemenangan terbesarnya yaitu 2-0 saja. Oke, dari presentasi ini ya, lini depan Persik Kediri dengan presentasi 1,12 artinya Persik Kediri kalau di rata-rata itu pasti per laga mencetak 1 gol. Tapi dengan sisanya 0,12 itu artinya Persik Kediri untuk mencetak 2 gol aja jarang. Ya, jadi boleh dibilang untuk power mencetak golnya ini belum ada dan masih berkutik di masalah mencetak gol aja udah intinya. Mencetak 1 gol pun aja ya walaupun sudah pasti gitu ya. Tapi ya masih belum konsisten. Jadi boleh diartikan bahwa Persik Kediri di lini depannya masih cukup kurang baik ya. Paling enggak ya standarnya kalau ngikutin segmen papan atas harus 1,5%. Tapi ini masih terlalu jauh. Jadi kembali lagi lini depan Persik Kediri masih kurang baik di keseluruhan matchnya ya, 16 match keseluruhan. Jadi nanti kita lihat di 3 pertandingan terakhirnya Persik Kediri apakah ada peningkatan di lini depannya, nanti kita lihat. Lalu untuk informasi tambahan dari Persik Kediri ya saya ambil yang paling tinggi aja. Untuk top skor ini ada Yosef Ejejari ya, ini mencetak 12 gol tapi dibantu dari 1 titik putih. Luar biasa. Lalu di assist ada Dionatan Reslinga ya, ini 3 assist, lalu ada Otto 2 assist. Jadi hanya ada 3 pemain saja dari Persik Kediri yang boleh dibilang cukup berbahaya nanti untuk Persib Bandung, terutama yaitu Yosef Ejejari ya. Cukup luar biasa nih 12 gol. Wow. Oke, lalu kita langsung aja lihat lini belakang dari Persik Kediri bagaimana. Persik Kediri di lini belakangnya dari 16 pertandingan itu kemasukan 22 gol dengan presentasi 1,38% dan rekor kekalahannya 0,3. Oke, kita lihat presentasi kemasukannya dengan 1,38% itu sangat tinggi ya boleh dibilang, karena kalau batas standarnya tim papan atas itu paling enggak 0,8 dan kalau di papan tengah paling enggak 1%, tapi ini sudah melebihi. Walaupun memang Persik Kediri di segmen papan tengah ya, tapi tetap saja bahwa lini pertahanan dari Persik Kediri ini perlu dipertanyakan atau sedikit kurang baik karena sudah pasti kemasukan 1 gol per laga dan dengan sisanya 0,38% itu artinya Persik Kediri juga sering kemasukan 2 ya itu. Jadi lini belakang Persik Kediri masih kurang baik. Itu intinya. Tapi nanti kita lihat di 3 pertandingan terakhir bagaimana kalau kita simpulkan dari 16 pertandingan secara keseluruhan.
lini depan dari Persik Kediri ya kembali lagi masih kurang baik, dan lini belakangnya juga masih kurang baik. Tapi kita lihat di 3 pertandingan Persik Kediri apakah ada peningkatan. Persik Kediri di 3 pertandingan terakhir kemarin menang 2-0 dari Barito Putra, lalu menang 2-0 atas Persita Tangerang, lalu imbang 0-0 atas Persebaya Surabaya. Jadi dari 3 pertandingan terakhir, Persik Kediri berhasil mencetak 2 kemenangan dan 1 hasil imbang. Dari 3 pertandingan terakhir, Persik Kediri berhasil mencetak 4 gol dan kemasukannya 0. Wow, ini ya. Jadi untuk lini depan dan lini belakangnya Persik Kediri, kita lihat presentasinya di sini. Jika kita bandingkan dari 16 pertandingan secara keseluruhan, tentunya ada peningkatan. Di lini depannya ya 4 dibagi 3 itu udah 1,33%. Artinya bahwa sebenarnya untuk lini depan dari Persik Kediri ya tidak ada perubahan banget lah, tetap sama. Ya, tapi kenapa bisa hasilnya baik? Karena ini di lini belakangnya yang ada peningkatan. 3 pertandingan terakhir tanpa kemasukan. Maka dari itu hasilnya cukup bagus untuk Persik Kediri di 3 pertandingan terakhir. Karena sebenarnya kalau masalah lini depannya ya walaupun grafiknya ada naik, tapi ya kalau secara umum dibandingkan dari 16 pertandingan tadi ya masih sama ya. Tapi kalau lini belakangnya ini yang sangat terlihat bagus ya, grafiknya naik, presentasinya turun. Jadi bagus, pertahanan presentasinya turun tuh bagus. Dan ini sudah dibuktikan oleh Persik Kediri 3 pertandingan tanpa kemasukan. Jadi lini belakang dari Persik Kediri di 3 pertandingan terakhir boleh dibilang sangat luar biasa. Perkembangan yang cukup bagus dari Persik Kediri di lini belakangnya ya. Itu dari Persik Kediri. Lalu kita juga langsung melihat bagaimana Persib Bandung nanti yang akan menghadapi Persik Kediri. Kita langsung bahas untuk Persib Bandung ya. Persib Bandung dari sekarang di peringkat ketiga, dari 16 pertandingan berhasil mencetak 9 kemenangan, 4 hasil imbang dan 3 kekalahan. Dari 16 pertandingan berhasil mencetak 24 gol dan kemasukan 12. Jadi agregat golnya plus 12, poinnya 31. Oke, kita langsung bahas lini depannya Persib Bandung karena ini pasti banyak sekali perubahan nih, kemarin kalah ya. Persib Bandung dari 16 pertandingan berhasil mencetak 24 gol dengan rata-rata gol 1,5% atau 150%. Dan rekor kemenangan terbesarnya yaitu 4-0. Oke, kita langsung bahas lini depan dari Persib Bandung. Persib Bandung, kalau saya sudah membuat preview Persib Bandung sebelum ini, itu berada di angka 1,7 rata-rata mencetak golnya. Tapi ini menurun, walaupun menurun masih di angka 1,5%, yang artinya masih ada, untuk power mencetak gol itu udah nggak ada masalah lah intinya untuk Persib Bandung. Hanya saja presentasinya ini menurun. Ya, presentasinya ini menurun nih Persib Bandung dari 1,7 kalau nggak salah sekarang ke 1,5%. Jadi lumayan turunnya lumayan drastis ya, karena berbeda 0,2 itu udah termasuk tinggi, dan ini Persib Bandung turunnya 0,2an nih. Jadi kembali lagi di lini depan Persib Bandung ada penurunan, dan dengan angka 1,5% ini ya artinya Persib Bandung masih ada untuk power mencetak gol itu intinya udah aman ya Persib Bandung dengan presentasi seperti ini. Tapi kembali lagi ada penurunan, progresnya ini ada penurunan di lini depannya. Jadi untuk power mencetak gol ini perlu dipertanyakan kembali nanti di 3 pertandingan terakhir. Kita lihat bagaimana Persib Bandung. Karena ini ada penurunan soalnya kalau kita lihat dari 16 pertandingan secara keseluruhan. Setelah saya buat previewnya Persib Bandung dulu, jelas terlihat ada penurunan di lini depannya. Itu. Oke, langsung kita lihat untuk pemain yang paling banyak berkontribusi dari Persib Bandung. Saya ambil yang paling banyak saja. Top skor ada Wender Luis mencetak 6 gol dibantu dari 2 titik putih, lalu Rashid 5 gol dan Gofre Castillion 3 gol. Lalu top assist ada Beckham Putra 2 gol dan Jalnando 2 assist ya, Beckham Putra 2 assist dan Jalnando 2 assist. Jadi total ada 5 pemain yang boleh dibilang paling banyak berkontribusi untuk Persib Bandung, tapi kembali lagi Muhammad Rashid tampaknya belum bisa bermain ya, kali ini masih dipanggil ke timnas. Jadi ya intinya masih ada 5 pemain lah, walaupun nanti Rashid nggak main ya, jadi ada 4, ibaratnya seperti itu, yang cukup berbahaya untuk Persik Kediri nanti dari Persib Bandung. Ini ya datanya. Lalu kita langsung lihat lini belakangnya Persib Bandung ya. Kita lihat lini belakangnya Persib Bandung. Persib Bandung dari 16 pertandingan terakhir itu kemasukan 12 gol ya, kemasukan 12 gol dengan presentasi rata-rata kemasukannya 0,8
75% dan rekor kekalahan terbesarnya yaitu 0-3 yaitu kemarin lawan Persebaya ya. Oke, kita langsung bahas untuk masalah kemasukan. Kembali lagi ya, Persib Bandung ini masih di bawah 0,8 standarnya gitu ya. Berarti kan masih bagus nih. 0,75 itu masih bagus untuk sektor pertahanan Persib Bandung di segmen papan atas ya. Tapi kembali lagi ini ada kenaikan ya. Kalau pertahanan ada kenaikan berarti tandanya kurang baik dan ini ada kenaikan. Kemarin itu masih 0,6. Pertahanan dari Persib Bandung itu masih 0,6, tapi ini naik ke 0,75%, ya ada kenaikan presentasi di pertahanan, artinya ya walaupun dari keseluruhannya tetap masih bagus ya, tapi kalau progresnya itu ada penurunan kembali di lini belakangnya Persib Bandung, itu. Ya, tapi kita lihat di 3 pertandingannya Persib Bandung bagaimana ya, apakah ada perkembangan, kita lihat. Persib Bandung kemarin kalah 0-3 dari Persebaya Surabaya, lalu menang 1-0 atas Madura United, lalu kalah 0-1 dari Arema Malang. Jadi dari 3 pertandingan terakhir, Persib Bandung hanya bisa mendapatkan 1 kemenangan dan 2 kekalahan. Dari 3 pertandingan terakhir, Persib Bandung hanya bisa mencetak 1 gol saja dan kemasukannya 4. Oke, kita langsung bahas Persib Bandung dengan presentasi lini depannya. Hanya berhasil mencetak 1 gol dengan presentasi 0,33. Nah, ini sangat terlihat jelas ada penurunan di lini depan dari Persib Bandung. Ya, ini presentasinya nih, karena hanya berhasil mencetak 1 gol saja, yaitu saat lawan Madura United dan menang. Itu saja, sisanya di 2 pertandingan kalah dari Arema dan Persebaya tanpa mencetak gol. Jadi presentasinya seperti ini, ya itu ada penurunan. Walaupun musuhnya Arema, musuhnya Persebaya ya tetap saja ya, ini fakta dari data bahwa Persib Bandung di lini depannya sangat jelas ada penurunan nih dengan presentasi 0,33%. Lalu di lini belakangnya ini kemasukan 4, 1 dari Arema, 3 dari Persebaya. Artinya dengan presentasi 1,33%, ini presentasinya naik kalau kita bandingkan dari 16 pertandingan keseluruhan tadi. Naik ini presentasinya, dan kalau pertahanan naik yaitu jelek ya, kurang baik ya. Dan ini kembali lagi Persib Bandung di pertahanannya ada progres yang menurun, presentasinya naik, grafiknya menurun. Jadi ya kalau kita bandingkan dari 16 pertandingan keseluruhan ya Persib Bandung ternyata ada penurunan dan kurang baik. Di 3 pertandingan terakhir pun kurang baik, ini faktanya dengan presentasi 1,33%. Itu dari Persib Bandung. Jadi kesimpulannya untuk Persib Bandung itu di lini depan dan lini belakangnya baik 16 pertandingan secara keseluruhan dan 3 pertandingan terakhir ada penurunan grafik. Di lini depan dan lini belakangnya sama, ada penurunan. Itu intinya ya. Jadi saya sudah mempreview kedua tim baik Persib Bandung dan Persik Kediri. Sekarang saatnya kita tinggal menyimpulkan siapakah yang paling banyak diunggulkan dari review tadi. Yuk kita sama-sama membahasnya. Kita bahas dari lini depannya dulu karena saya akan membahas data klasemen dan lain-lainnya di akhir. Karena lumayan cukup panjang nanti. Kita bahas lini depannya dulu dari Persib Bandung dan Persik Kediri. Persib Bandung dari 16 pertandingan itu berhasil mencetak 24 gol dengan presentasi 1,50%. Dan Persik Kediri dari 16 pertandingan itu berhasil mencetak 18 gol dengan presentasi 1,12%. Nah, di sini jelas dari 16 pertandingan keseluruhan bahwa Persib Bandung masih diunggulkan dari lini depannya. Ya, jelas ini ya di keseluruhan ya. Tapi di 3 pertandingan terakhir, Persib Bandung hanya berhasil mencetak 1 gol saja dengan presentasi 0,33%. Sedangkan Persik Kediri berhasil mencetak 4 gol dengan presentasi 1,33%. Artinya, di 3 pertandingan terakhir itu justru Persik Kediri yang lebih baik progresnya. Terlihat lebih baik ketimbang Persib Bandung. Ya, ini datanya. Jadi kesimpulannya, lini depan kedua tim ini di 16 pertandingan secara keseluruhan Persib Bandung yang diunggulkan. Tapi 3 pertandingan terakhir itu Persik Kediri yang terlihat lebih menonjol atau lebih baik. Maka dari itu kesimpulannya di lini depannya itu seimbang. Ya, ini datanya. Kalian juga bisa menyimpulkan. Lalu kita lihat lini belakangnya. Persib Bandung dari 16 pertandingan secara keseluruhan itu kemasukan 12 dengan presentasi 0,75%. Dan Persik Kediri dari 16 pertandingan itu kemasukan 22 gol dengan presentasi 1,38%. Jadi artinya apa? Ya kembali lagi Persib Bandung di lini
belakangnya dari 16 pertandingan keseluruhan ya jelas lebih bagus ketimbang Persik Kediri ya. Tapi di 3 pertandingan terakhir ini sama juga seperti lini depan tadi, bahwa Persik Kediri di 3 pertandingan terakhir itu tanpa kemasukan ya. Kalau Persib Bandung itu kemasukan 4 dengan presentasi 1,33% nih Persib Bandung, sedangkan Persik Kediri 0% tanpa kemasukan. Artinya di lini belakang itu di 3 pertandingan terakhir Persik Kediri yang lebih baik, walaupun memang Persib Bandung musuhnya Arema Persebaya, tapi ya ini fakta datanya ya, ini fakta datanya. Jadi di lini belakang tetap berada pada Persik Kediri. Maka dari itu kesimpulannya di lini belakang seimbang kembali, karena di 16 pertandingan secara keseluruhan Persib Bandung, tapi di 3 pertandingan terakhir Persik Kediri. Maka dari itu kesimpulannya seimbang itu. Dan saya nggak akan bahas masalah kontribusi pemain karena menurut saya nggak terlalu mensupport banget. Dan yang saya ingin bahas ini adalah data klasemen. Ini penting banget. Kita bahas dulu data klasemen. Persib Bandung itu berada di peringkat ketiga, yang berarti segmen papan atas ya, dengan perolehan 31 poin. Dan Persik Kediri berada di peringkat ke-14 dengan perolehan 17 poin dan berada di segmen papan bawah ya. Perbedaannya pun juga lumayan cukup jauh ya, ada 14 poin ya perbedaannya ya. Ya, 14 poin. Jadi boleh disimpulkan bahwa Persib Bandung di tata klasemen itu tetap berada di segmen papan atas dan Persik Kediri di segmen papan bawah. Jadi bagaimanapun juga dari tata klasemen itu tetap Persib Bandung yang diunggulkan. Kenapa? Karena data klasemen atau peringkat suatu tim di tata klasemen itu mencerminkan kualitas tim. Baik kualitas pemainnya, cara permainannya itu jelas, nggak bisa dipungkiri itu ibaratnya. Tetap data klasemen Persib Bandung yang lebih diunggulkan karena statusnya juga sebagai tim segmen papan atas, plus perbedaannya juga lumayan banyak, 17 poin ya, 14 poin. Jadi itu ya dari data klasemen Persib Bandung yang lebih diunggulkan. Lalu Kak, saya ingin membahas juga ini buat informasi tambahan juga ya, karena ada sedikit kejutan. Saya akan membahas data klasemen untuk 6 pertandingan terakhir ya. 6 perform terakhir. Kita lihat datanya di sini. Persib Bandung itu berada di peringkat ke-8 dan Persik Kediri berada di peringkat ke-11. Persib Bandung di peringkat ke-8 karena dari 6 pertandingan terakhir itu hanya bisa mendapatkan 3 kemenangan dan 3 kekalahan ya, dengan perolehan poin hanya 9. Lalu Persik Kediri di peringkat ke-11 karena dari 6 pertandingan terakhir itu berhasil mencetak 2 kemenangan, 2 hasil imbang, dan 2 kekalahan dengan perolehan 8 poin. Jadi hanya berbeda 1 poin saja. Jadi kalau masalah data perform dari 6 pertandingan terakhir, ini bagaimanapun juga hanya selisih 1 poin dikatakan seimbang. Ini kalau kita ngomong perform di 6 pertandingan terakhir, Persib Bandung dan Persik Kediri ini tetap boleh dikatakan seimbang karena perbedaannya hanya 1 poin. Dan yang lebih menarik bahwa Persib Bandung justru terjun ke papan tengah ini ya, papan tengahnya di 6 pertandingan terakhir ya. Ini terjunnya ke papan tengah nih. Sedangkan Persik Kediri justru naik di 6 pertandingan terakhirnya dari peringkat aslinya kan peringkat 17 ya, peringkat aslinya. Tapi ini naik ke peringkat 11 ini. Ya, jadi ada di sini ada boleh dibilang harus dicermati dari Persib Bandung karena tadi Persik Kediri di peringkat 14 ya, tapi naik ke peringkat 11. Jadi kembali lagi Persib Bandung harus ya ini PR lah, harus cepat-cepat diperbaiki agar jangan sampai terjun ke bawah gitu dari peringkat segmen papan atas. Ya, itu. Jadi sudah saya simpulkan semua dengan kesimpulan seperti ini bahwa lini depannya seimbang, lini belakangnya seimbang, dari data klasemen tetap pada Persib Bandung dan di 6 perform terakhir itu tetap seimbang ya. Jadi di sini walaupun Persib Bandung hanya 1 ya yang dikuasai yaitu tata klasemen, tapi boleh disimpulkan, nah ini kalian harus perhatikan. Persib Bandung ini berada di segmen papan atas. Jadi data klasemen ini sebenarnya yang paling berpengaruh banget kepada prediksi skor nanti. Karena ya itu kembali lagi, ini depan dan ini belakang itu masih di bawah presentasinya ketimbang data klasemen. Maka dari itu Persib Bandung tetap sebagai statusnya tim segmen papan atas menghadapi Persik Kediri yang berada di segmen papan bawah. Jadi prediksi pertama kalau saya bilang sesuai dari data ini, Persib Bandung yang tetap diunggulkan, atau prediksi pertama tetap berada pada Persib Bandung dengan presentasi 50% dan kemenangannya kalau kita lihat
kembali lagi Persib di lini depannya lagi inkonsisten dan lini belakangnya Persik Kediri lagi bagus, ya kemungkinan menangnya pun bisa antara 1-0 atau 2-0. Apakah Persib Bandung bisa kemasukan? Kalau 2-1 gitu ya bisa aja. Tapi kalau dari data ini harusnya Persib Bandung tanpa kebobolan, harusnya bisa clean sheet nih. Jadi untuk prediksi pertama, untuk kemenangan Persib Bandung dengan persentase 50%, itu dengan skor antara 1-0 atau 2-0. Apakah bisa 3-0? Ya bisa kalau Persib kembali lagi on fire. Tapi ini yang paling ideal untuk prediksi datanya, prediksi skornya jika Persib menang di prediksi pertama. Lalu di prediksi kedua yang masih bisa 50-50 terjadi yaitu hasil imbang dengan persentase 30%. Dengan skor yang kemungkinan antara 1 sama atau 2 sama. Apakah bisa 0-0? Ya bisa saja. Tapi kalau kita lihat masalah lini depan kedua tim, sebenarnya kesimpulannya masih bagus dan lini belakangnya juga masih bagus juga lah intinya kedua tim ini. Jadi ya boleh dibilang untuk kemasukan 2 gol di setiap tim mungkin saja ya bisa. Tapi idealnya antara 1 sama atau 2 sama ya. Dan ini bisa terjadi karena kita lihat performanya dari Persik Kediri juga yang 3 pertandingan terakhir sangat bagus grafiknya, dan Persib Bandung di 3 pertandingan terakhir ya kembali lagi menurun. Jadi ini tetap ada di prediksi kedua hasil seimbang. Lalu di prediksi ketiga yang paling terkecil yaitu Persik Kediri yang bisa memberikan kejutan dengan kemenangan antara 1-0 atau 2-1 ya. Di sini perbedaannya jika Persik Kediri menang, Persib tetap bisa mencetak gol, tapi kalau Persib menang itu kemungkinan bisa clean sheet atau tanpa kebobolan dari Persik Kediri. Jadi ini kesimpulan yang prediksi tertinggi atau kesimpulan tertinggi dari data ini bahwa Persib Bandung tetap berada di prediksi tertinggi, prediksi pertama yaitu akan menang dengan presentasi 50% dan prediksi kedua 30% hasil imbangnya, dan prediksi ketiga Persik Kediri yang menang 20%. Jadi ini yang saya bisa berikan kepada kalian sesuai kesimpulan preview-preview yang saya sudah berikan bahwa Persib Bandung diunggulkan karena Persib Bandung berada di segmen papan atas dan Persik Kediri berada di segmen papan bawah ya. Dan perbedaannya yaitu 14 poin. Itu yang membuat Persib Bandung tetap diunggulkan di pertandingan kali ini. Jadi kembali lagi saya ingatkan bahwa sepak bola tidak ada yang bisa diprediksi dan kalian harus bisa memprediksikan sendiri dengan cara nonton pertandingannya secara langsung. Karena bagaimanapun juga nonton pertandingannya secara langsung itu lebih mudah untuk kalian menyimpulkan apakah benar sesuai data ini Persib Bandung akan menang atau justru di luar dari hasil tertinggi ini yaitu hasil imbang atau Persik Kediri yang mampu membuat kejutan dengan memenangkan pertandingan melawan Persib Bandung. Jadi itu aja, terima kasih yang sudah nonton, terutama yang nonton yang gak di skip, respect banget buat kalian, dan nanti kita ketemu di review-review selanjutnya ya. Thank you ya, see you.